Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, Bapak, Ibu-ibu, ikhwati fillah, dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT kembali memberikan kita nikmat dan karunia-Nya untuk bersama kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, yang mana di kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-19. Semoga Allah SWT memudahkan. Pembahasan kita adalah tentang babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka yaitu apa? Faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Ikhwati billah rahimakumullah. Dalil-dalil tentang kebenaran tauhid dan kebatilan syirik sangatlah banyak dan dijelaskan secara mudah, secara gamblang. Namun ternyata kesyirikan di tengah manusia tetap saja terjadi. Dan seseorang yang mengetahui tentang bukti kebenaran tauhid bukan berarti secara otomatis mampu membendung setiap celah masuknya kesyirikan yang akan menyerang dirinya. Salah satu faktor, ya, dan ini adalah faktor terbesar merasuknya kesyirikan ke dalam diri seseorang adalah sikap berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Bahkan ini adalah merupakan sebab kesyirikan yang paling pertama di muka bumi. Ya, bahkan ini adalah apa? Sebab kesyirikan yang paling pertama terjadi di muka bumi, yaitu sikap yang berlebihan kepada orang-orang saleh. Ikhwati billah rahimakumullah, siapakah orang-orang saleh itu? Siapakah yang dimaksud dengan orang saleh? Ya, orang saleh adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama makhluk dengan baik. Itulah orang soleh. Ya, orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama makhluk dengan baik. Itulah orang soleh. Menunaikan hak-hak Allah berarti dengan cara apa? Mentauhidkan Allah. Dibuktikan dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, dengan penuh ketundukan dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menunaikan hak sesama dengan cara memberikan apa yang menjadi hak mereka, tidak merampas hak mereka, ya, tidak menodai kehormatan mereka tanpa alasan yang benar. Inilah orang saleh yang menunaikan hak-hak Allah dan hak orang lain dengan baik. Dan terkait dengan orang soleh ini, sikap manusia terhadap orang soleh ini terbagi menjadi tiga. Ada yang bersikap sesuai dengan batasan syariat, ini yang pertama, ya, sikap terhadap orang soleh yang pertama. Ada yang menyikapi orang soleh sesuai dengan batasan syariat. Yang kedua, ada yang bersikap berlebihan, yang disebut dengan apa? Ghulu, berlebihan.
Ya, yang ketiga, bersikap merendahkan. Nah, bersikap merendahkan. Ya. Baik, sekarang kita lihat dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis dalam kitab Tauhid ini, bab yang ke-19. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Wala taqulu 'ala Allah, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah illal haqq, kecuali yang benar. Dalam ayat ini Allah memanggil ya ahlul kitab. Ini maksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Yahudi dan Nasrani berbeda dari kaum musyrikin yang lainnya. Ya. Ya, berbeda. Seperti penyembah berhala, penyembah api, majusi. Dan ini bisa kita lihat dalam surat Al-Bayyinah ayat yang pertama. Allah menyebutkan apa? Ahlul kitab. Kemudian musyrikin. Bukankah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka melakukan kesyirikan? Ya, apa kesyirikannya? Kalau Yahudi meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah. Kalau Nasrani meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah. Bukankah ini kesyirikan? Ya, tapi dalam surah Al-Bayyinah kemudian Allah sebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah bedakan ahlul kitab dan musyrikin. Ya. Karena dalam Islam memang ahlul kitab memiliki hukum tersendiri. Apa sebab? Karena diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Ya, mereka juga memiliki hukum tersendiri apa? Sembelihan mereka halal dimakan oleh kaum muslimin. Kemudian wanita-wanita mereka yang bisa menjaga kehormatannya, yakni bukan wanita pezina, ya, halal dinikahi oleh laki-laki muslim. Ya, kalau di negeri kita katakan ya alhamdulillah, ya, mudah kita mencari masakan yang halal gitu kan, sembelihan-sembelihan yang halal, ya wanita-wanita muslimah sangat banyak, ya. Tetapi dalam kondisi tertentu seperti di luar negeri, ya, yang mungkin dia tinggal di negeri non muslim yang sulit baginya untuk mendapatkan sembelihan yang halal, ya. Dilihat apakah dia tinggal di negeri ahlul kitab ataukah dia tinggal di negeri musyrikin yang bukan ahlul kitab. Kalau dia tinggal di negeri ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, berarti sembelihan mereka halal, dan wanita mereka ahlul kitab juga halal untuk dinikahi, ya. Namun kalau ada wanita muslimah yang menjaga kehormatannya, itu tentu jauh lebih utama. Namun dalam satu kondisi tertentu bisa jadi dia butuh, ya. Jadi ada perbedaan di sini, Allah bedakan. Dan di dalam ayat ini Allah memanggil ahlul kitab supaya apa? Supaya mereka sadar, mereka ingat bahwa mereka adalah ahlul kitab yang diturunkan kepada mereka Alkitab dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepada kebenaran dakwah, ya, para rasul, ya, rasul-rasul yang diutus kepada mereka, yang mendakwahkan mereka hanya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya dalam ayat ini Allah panggil ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap ghulu, ya, di dalam agama kalian. Ya, ghulu, ya, berlebihan dalam bentuk apapun di dalam urusan atau masalah agama, ya. Meskipun ayat ini awalnya ditujukan kepada ahlul kitab, namun ayat ini juga adalah merupakan peringatan untuk kaum
muslimin. Ya. Pelajaran ini juga berlaku untuk kaum muslimin. Ya. Karena kaum muslimin dilarang untuk mengikuti ahlul kitab. Ya. Sebenarnya Allah katakan wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sebelumnya. Ya. Jangan sama seperti ahlul kitab. Ya. Ya. Dan dalam hadis juga Allah menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin, ya, wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, ya. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ya. Wa dhira'an bi dhira'in. Apa itu dhira'? Dhira'. Ini dhira'. Sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi hujri dhab. Sampai sekalipun mereka masuk ke dalam lubang dhab, kalian akan mengikuti mereka. Lubang dhab itu lubang yang sangat sempit, dan dhab itu kalau sudah masuk ke dalam lubang, dia akan membuat lubang yang sangat banyak. Sampai lubang dhab, mereka masuk ke dalam lubang dhab, kalian akan benar-benar mengikuti mereka. Maka para sahabat bertanya, al-Yahudu wa Nasara, apakah mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Ya. Maka Rasulullah katakan, faman. Ya. Lantas siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Nah. Berarti sebagaimana ahlul kitab, mereka dilarang untuk berbuat ghulu, ya, dalam agama, maka demikian juga kaum muslimin, ya, dilarang untuk ghulu, ya, apapun bentuknya, ya, dalam agama, ya. Ghulu dalam permasalahan akidah, ghulu dalam muamalah, ya, ibadah dan yang lainnya. Ini celaan terhadap ghulu, ya. Kekafiran ahlul kitab Yahudi dan Nasrani karena sikap ghulu mereka terhadap orang soleh. Yahudi ghulu dengan menganggap Uzair adalah anak Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 30. At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah putra Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu adalah putra Allah. Nah. Jadi Yahudi ghulu dengan mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Adapun Nasrani ghulu terhadap Nabi Isa, ya. Dan bentuk ghulunya Nasara di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama, keyakinan mereka bahwa Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri, ya. Keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Makanya kemudian Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir. Allah mengatakan kafir. Siapa yang mengatakan? Allah. Allah yang mengatakan telah kafir. Apa yang menyebabkan kekafiran mereka? Alladzina qalu, yakni mereka yang mengatakan bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah itu adalah huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ini surah Al-Maidah ayat 17. Yang kedua,
Mereka menganggap bahwa Isa adalah anak Allah. Isa adalah putra Allah. Ini disebutkan dalam surat Maryam 88 dan 89. Wa qalu ittakhadha rahmanu walada. Dan mereka mengatakan bahwa Allah menjadikan, ya, Allah Rahman mengambil atau mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Perkara yang sangat mungkar. Apa itu? Mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Dan yang ketiga, jenis atau macam yang ketiga dari keguluan Nasrani adalah menganggap Nabi Isa adalah salah satu dari yang tiga, atau yang dikenal dengan keyakinan Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Kembali Allah katakan telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah seorang dari yang tiga. Ya, ini surah Al-Maidah ayat 73. Kembali, ya ahli kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab jangan kalian bersikap ghulu, ya, dalam agamamu. Ghulu di sini adalah mujawazatul had, melampaui batas. Tadi sikap terhadap orang soleh ada yang sesuai dengan batasan syariat, ada yang bersikap berlebihan ghulu, ada yang bersikap merendahkan. Terkait dengan Nabi Isa, orang Nasrani meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai putra Tuhan, bagian dari yang tiga. Tetapi orang Yahudi menganggap Nabi Isa adalah apa? Anak pezina. Ya. Itu keyakinan orang Yahudi. Ini berlebihan dalam hal apa? Mencela, merendahkan, ya, bersikap merendahkan. Jadi makanya kita sebutkan terhadap orang soleh ada yang sesuai dengan batasan syariat, ada yang ghulu, ada yang merendahkan. Contoh dari merendahkan, orang Yahudi merendahkan Nabi Isa, dianggap sebagai anak pezina. Ini juga ghulu namanya. Siapakah Uzair? Nah, sering kita mendengar Uzair. Siapakah Uzair? Kalian tahu siapa Uzair? Ada yang tahu? Orang Yahudi menyebutnya Izra. Tapi penduduk Yahudi Madinah menyebutnya Uzair. Kalau orang Yahudi menyebutnya Izra. Ya. Penduduk Yahudi Madinah yang tinggal di Madinah, ya, penduduk Yahudi yang tinggal di Madinah menyebutnya dengan Uzair. Apakah dia seorang nabi ataukah tidak? Allah Ta'ala alam. Ibnu Abbas mengatakan saya tidak tahu apakah Uzair itu nabi ataukah bukan. Namun Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwa yang masyhur bahwa Uzair itu adalah nabi di antara nabi-nabi Bani Israel. Ini yang masyhur, ya, bahwasanya Uzair itu adalah nabi. Ya. Hidupnya di antara zaman Nabi Daud, Sulaiman dan Yahya Zakaria alaihissalam. Ya, antara zaman Nabi Daud Sulaiman dan zaman Zakaria Yahya. Ya. Kisah tentang Uzair ini banyak versinya. Kesimpulannya bahwa Uzair ini adalah hafal Taurat. Hafal Taurat, dan dia membimbing, ya, mendawahi Bani Israel dengan Taurat. Nah, ini yang diketahui tentang
Uzair, bahwa dia adalah orang yang hafal Taurat, di mana terkala itu tidak ada yang hafal Taurat sama sekali. Tidak ada yang hafal Taurat. Nah. Tapi ini sekilas tentang Uzair. Tapi akhwati billah rahimakumullah, terkait dengan ghulu Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, terkait dengan Trinitas, salah satu dari yang tiga, ini terdapat tiga aliran. Aliran yang pertama yang meyakini bahwa di dalam diri Nabi Isa terdapat dua sifat, dua tabiat, tabiat manusia dan tabiat Tuhan. Ada dua sifat, sifat manusia dan sifat Tuhan, tabiat manusia dan tabiat Tuhan. Ya. Namun mereka tidak meyakini bahwa Maryam melahirkan anak Tuhan. Sehingga mereka mengatakan ketika Nabi Isa berada di dalam rahim ibunya, ini masih memiliki sifat manusia, belum memiliki sifat Tuhan. Setelah Nabi Isa lahir, baru kemudian memiliki sifat atau tabiat Tuhan. Ya, ini ibarat kata mereka memberikan permisalan seperti air yang menempati gelas. Seperti air yang menempati gelas. Di dalam Islam ada aliran sesat yang memiliki keyakinan seperti ini, bahwasanya Allah menempati diri manusia, yang dikenal dengan pemahaman al-hululiyah. Al-hululiyah, bahwasanya Allah menempati diri manusia, seperti halnya apa? Air menempati gelas. Ini pemahaman yang keliru. Ini adalah pemahaman yang keliru. Aliran yang kedua yang meyakini bahwa Nabi Isa itu hanya memiliki satu tabiat, yaitu tabiat Tuhan. Hanya memiliki satu tabiat. Ya, tabiatnya hanya tabiat Tuhan. Ya. Namun karena dia Tuhan, sekaligus juga memiliki tabiat manusia. Karena Tuhan kan lebih tinggi dari manusia, kan begitu? Ya. Karena memiliki tabiat Tuhan, ya, maka dikatakan juga memiliki tabiat manusia. Tapi diyakini hanya memiliki satu tabiat, ini tabiat Tuhan. Kalau sebelumnya memiliki dua tabiat. Dan mereka memberikan permisalan bersatunya Tuhan, ya, dengan Nabi Isa adalah seperti bersatunya susu dan kopi. Bagaimana kalau susu dan kopi sudah menyatu? Bisa dipisahkan? Bisa dipisahkan susu kopi? Tidak. Ini dalam Islam pemahaman yang sesat. Ada juga yang meyakini seperti ini, menyatunya Allah dengan hamba, menyatunya Allah dengan hamba, yang kenal dengan aliran Ittihadiyah. Sama seperti dengan keyakinan apa? Terhadap Nabi Isa. Tadi ada uluhiyah yang meyakini bahwa Allah bertempat pada makhluk, yang pertama. Yang kedua, Allah menyatu dengan, ya, bahwasanya makhluk itu adalah Allah. Jadi kalau yang itu dia sudah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dia mengatakan dirinya Tuhan, bukan Tuhan bersama yang dalam dirinya, tapi dia sendiri adalah sudah menjadi Tuhan. Bisa dipahami? Nah, ini pemahaman yang keliru juga. Dan pemahaman yang ketiga dari orang Nasrani, ada yang tidak meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan, tapi meyakini apa? Nabi Isa sebagai Rasul.
Namun karena mereka tidak beriman terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini diantara sebab yang menjadikan mereka sebagai orang yang kafir. Masih dihukumi kafir karena tidak mengikuti, tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah seorang rasul. Tidak bisa dipahami? Jadi di dalam Nasrani sendiri pun juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita tanya, ya silakan tanya orang-orang Nasrani, apa yang kamu paham tentang Trinitas? Pusing jawabnya. Ya, kalau percaya tanya aja. Ya. Nah, di kelanjutan ayat yang tadi kita bacakan tadi, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap tentang Allah melainkan yang hak. Kemudian kelanjutannya, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Dan sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, ya. Ini surah An-Nisa ayat 171 yang dalil yang kita pelajari pertama. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 75, mal masih ibnu Maryam illa rasul. Tidaklah Al-Masih putra Maryam melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang yang benar. Kana ya'kulani ta'am, dan mereka berdua yakni Maryam dan Nabi Isa kedua-duanya makan. Berarti Nabi Isa makan, Allah sifati dengan makan. Berarti dia memiliki sifat manusia. Kalau Tuhan tidak akan makan. Jadi Allah jelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara Nabi Isa dan Rasul-Rasul sebelumnya. Tidak ada perbedaan antara Nabi Isa dan Rasul-Rasul sebelumnya. Mereka semuanya adalah utusan Allah. Mereka semuanya adalah manusia. Mereka dilahirkan dari perut manusia. Diturunkan kepada mereka kitab. Ya. Sama-sama makan. Ya. Lantas apa yang menyebabkan mereka membedakan Nabi Isa sebagai Rasul? Ya, dari rasul-rasul sebelum Nabi Isa. Ini menjadi pertanyaan. Apa yang menyebabkan mereka membedakan? Jawabannya karena ghulu, berlebihan terhadap orang saleh, berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dalil yang kedua. Apa dalil yang kedua? Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari tafsiran dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ia mengatakan, ia ini siapa? Ibnu Abbas. Ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Jadi Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka. Apa bisikannya? Dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Perintahnya adalah untuk mendirikan patung-patung di majelis mereka. Dan namailah, setelah patungnya didirikan, kasih nama. Nama apa yang diberikan? Namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka.
Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Belum disembah. Ini awal mulanya belum disembah. Orang-orang yang membangun patung itu, mereka tidak menyembah patung. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal, orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal. Lama atau tidak? Lama atau tidak? Lama. Lihat betapa sabarnya iblis. Betapa sabarnya iblis dalam betul-betul menyesatkan. Ya. Dan ilmu agama dilupakan orang. Nah, ilmu agama dilupakan orang. Ilmu agama yang mana? Ilmu agama yang paling utama adalah tentang tauhid, mengesahkan Allah. Sehingga ilmu tauhid ini dilupakan, barulah patung-patung tadi disembah. Ibnul Qayyim, silakan dibaca biografi beliau di bawah, di catatan kaki ada. Ibnul Qayyim mengatakan, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka itu meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka. Lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Ikhwati billah rahimakumullah. Ketika Nabi Nuh alaihissalam datang berdakwah kepada kaumnya agar mereka meninggalkan patung-patung yang disembah tersebut, ya, para pembesar, ya, tokoh-tokoh kaum Nabi Nuh memerintah kaumnya agar tidak meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Ya, mereka saling berwasiat untuk bersabar di atas kesesatan. Bersabar di atas kesesatan. Mereka saling berwasiat untuk saling bersabar di atas kesesatan. Ini bukan bahasa ana, ini bahasa Al-Quran. Silakan nanti dilihat di surat Shad ayat 6. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ, dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, ya, pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh, ya, sambil berkata, ya, وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ, ya, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ya, dalam ayat ini Allah katakan wasbiru, bersabarlah kalian, ala alihatakum, untuk tetap menyembah Tuhan kalian. Ya, ini sabar yang tercela. Apa sabar yang tercela? Sabar dalam kesesatan. Nah, yang mulia adalah sabar dalam ketaatan. Kita mau jadi yang mana? Tentunya kita semuanya berharap bisa menjadi orang-orang yang sabar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sudah masuk waktu salat? Fadhal, adzan terlebih dahulu. Ikhwati billah rahimakumullah. Inilah asal muasal kesyirikan yang terjadi pertama di muka bumi. Ya, semenjak Nabi Adam alaihissalam, ya, diturunkan ke bumi sampai 10 kurun generasi berikutnya tidak terjadi kesyirikan, ya. Kemudian setelah itu terjadi kesyirikan, maka diutuslah Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Lihatlah bagaimana tipu daya iblis, ya. Pertama kali disuruh untuk membuat patung-patung dalam rangka apa? Untuk mengenang kesolehan mereka, untuk penyemangat agar mereka bisa meneladani orang-orang soleh tersebut, ya, untuk motivasi saja, mengenang mereka, ya. Namun syaitan
tidak berani langsung saat itu juga untuk mengajak kepada kesyirikan. Apa pasalnya? Kenapa? Karena ilmu masih ada. Ilmu masih ada. Ilmu tauhid masih ada. Namun setelah orang-orang yang mendirikan patung tersebut meninggal dan ilmu pergi bersama mereka, maka generasi berikutnya tidak lagi mengenal tauhid, maka mereka terpedaya dengan tipu daya iblis. Ya. Maka dakwah tauhid harus terus ditegakkan, karena jika ilmu tauhid ini sudah hilang, syaitan akan datang membisikkan kesyirikan. Nah, di dalam kitab ini, dalam kitab tauhid ini, ya, penulis menukil perkataan Ibnu Qayyim. Banyak para ulama salaf mengatakan, setelah mereka itu meninggal, banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan mereka. Lalu mereka membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah waktu berjalan beberapa lama, akhirnya patung-patung tersebut dijadikan sesembahan. Ini adalah merupakan nukilan secara ringkas penulis, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari kitab tulisan dari nukilan perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan fi Masayyid Syaitan. Ya, dalam kitab yang dinukil secara ringkas dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, yakni kitab Ighathatul Lahfan fi Masayyid Syaitan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwa langkah-langkah, ya, tahapan-tahapan syaitan dalam menjerumuskan manusia sampai mereka menjadi penyembah kuburan. Ya, Ibnu Qayyim menjelaskan tahapan-tahapan syaitan, bagaimana syaitan bisa berhasil, ya, mengelabui manusia sampai menjadi sebagai penyembah penghuni kubur. Tahapan yang pertamanya apa? Tahapan yang pertama adalah dengan membisikkan kepada para penyembah kubur tersebut agar mereka membuat bangunan di atas kuburan, membuat bangunan di atas kuburan, dan kemudian beretikaf di atasnya, berdiam diri di sisi kuburan. Ini langkah yang pertama. Kemudian setelah ini berhasil, ya, kuburan sudah dibangun bangunan di atasnya, mereka sudah berdiam diri di kuburan. Langkah berikutnya apa? Dirayu, digoda, diajak supaya mereka tidak hanya berdiam diri begitu saja, tapi mereka juga berdoa, ya, berdoa di sisi kuburan dengan keyakinan bahwa berdoa di kuburan itu doanya mustajab. Doanya mustajab, bahkan lebih mustajab daripada berdoa di masjid maupun berdoa di waktu sepertiga malam terakhir. Ya. Makanya tidak heran kalau kita melihat banyak orang yang lebih suka berdoa di kuburan betah, ya, karena bisa jadi mereka meyakini doa di kuburan itu apa? Mustajab, lebih mustajab daripada berdoa di masjid, lebih mustajab daripada berdoa di sepertiga malam terakhir. Maka tidak heran kalau mereka betah di sana. Nah, ini keyakinan yang keliru. Ya. Tahapan yang kedua ini baru berdoa, tapi berdoanya langsung masih berdoa langsung kepada Allah. Setelah itu doanya meningkat. Bagaimana meningkatnya? Bertawasul dengan penghuni kubur. Kalau tadi berdoa langsung kepada Allah, tahapan berikutnya apa? Bertawasul dengan penghuni kubur. Menjadikan penghuni kubur sebagai wasilah dalam doa mereka. Ya Allah, aku bertawasul dengan penghuni kubur ini, dengan kemuliaannya, dengan haknya, ya, dengan kesolehannya, ya. Bertawasul dengan penghuni kubur. Kalau tadi sebelumnya apa? Berdoa langsung kepada Allah, hanya saja tempatnya di sisi kuburan. Berikutnya naik apa? Bertawasul dengan penghuni kubur. Kalau sudah berhasil, naik ke tahapan berikutnya apa? Langsung berdoa minta kepada penghuni kubur. Kalau sebelumnya bertawasul sebagai wasilah perantara, berikutnya tahapan berikutnya jadi apa? Permintaan mereka diajukan kepada penghuni kubur, minta syafaat mereka, meyakini bahwa penghuni kubur bisa mengijabah doa mereka. Jadi langsung minta kepada orang soleh. Sudah berhasil, ini naik tahapan berikutnya apa? Menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah. Menjadikan
kuburan sebagai berhala yang disembah. Maka mulailah kita lihat kuburannya dikasih lampu, ada tirainya, ada kelambunya, ada hiasan-hiasannya, ya, bahkan dibangun masjid di atas kuburan, ya, sujud, tawaf, mengusap-ngusap kuburan, yang mencium kuburan, ya, bahkan sampai tingkatan tawaf, ya. Lebih utama berhaji di situ daripada ke Makkah. Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Bahkan juga termasuk apa? Menyembelih di kuburan. Nah, ini sudah menjadikan kuburan sebagai berhala. Lihat betapa panjangnya tahapan-tahapan ini. Nah, betapa sabarnya iblis. Sekarang kita bersabar tidak untuk mempelajari tauhid? Sabar tidak kita mempelajari tauhid? Terus terang yang paling berat belajarnya adalah tauhid. Maka tidak heran kalau yang paling banyak ngantuk itu di pelajaran tauhid. Ya enggak? Ya. Yang paling berat itu hadir di kajian tauhid. Ya. Ini pengamalan atau pengalaman ya? Berat tidak kalau belajar tauhid? Berat kan? Padahal mudah sebenarnya tauhid itu. Tapi rasa-rasanya tauhid, mempelajari tauhid itu seakan-akan butuh pemahaman khusus gitu. Butuh konsentrasi tingkat tinggi gitu. Tidak, sebenarnya tauhid itu mudah, tapi berat rasanya. Apa yang bikin berat? Dikipas-kipas sama setan. Mata kita dikipas-kipas ya. Ya atau tidak? Benar enggak? Tapi kalau di sini insya Allah semangat semuanya ya. Semangat semuanya. Dan tahapan berikutnya adalah dijadikan sebagai tempat kunjungan, dijadikan sebagai apa namanya? Ada Id, ya Id. Ada waktu-waktu tertentu, ada seperti juga sampai tahunan ya. Ya. Untuk menziarahi, untuk mendatangi kuburan tersebut. Dan yang lebih parahnya bukan hanya dirinya yang tersesat, tapi juga mengajak orang lain, mengajak masyarakat untuk turut serta mengagungkan kuburan tersebut. Nah, ini yang lebih parah. Sudah dia tersesat, ikut pula menyesatkan orang lain untuk sama-sama tersesat. La haula wala quwwata illa billah. Ini hanya terjadi di zaman Nabi Nuh? Tidak, sampai sekarang dan sampai yang akan datang terus. Ya. Iya. Dan inilah yang menjadi sebab mengapa Rasulullah SAW begitu ketatnya terkait dengan masalah pengagungan kuburan. Saddud dzara'i', mencegah hal-hal yang bisa mengakibatkan orang-orang itu mengagungkan kuburan. Segala hal yang menyebabkan seseorang itu pada akhirnya dia akan mengagungkan kuburan, terjerumus pada kesyirikan, semuanya itu ditutup pintunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saddud dzara'i'. Ya. Makanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Bahkan Rasulullah SAW pun mencegah, melarang orang yang meninggikan tanah kuburan. Dan ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya kepada muridnya Abu Hayyaj Al-Asadi, maukah aku utus engkau, aku beri tugas kepadamu sebagaimana Rasulullah SAW dahulu pernah memberi tugas kepadaku. Apa tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib? Alla tada'a timsalan illa tamastah. Tidaklah engkau mendapati timsal, patung, melainkan engkau menghancurkannya. Kalau ketemu patung, hancurkan. Ada patung, hancurkan. Ya, ini wasiat Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW menugaskan, memberikan tugas kepada Ali bin Abi Thalib, ya,
Kalau ketemu patung, hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Dan tidak pula kuburan yang ditinggikan melainkan engkau ratakan. Kuburan yang ditinggikan tanahnya melainkan engkau ratakan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menggandeng dua tugas, menghancurkan patung dan meratakan tanah kuburan. Digandengkan Rasulullah SAW, tugas untuk Ali bin Abi Thalib, dan juga Ali bin Abi Thalib menugaskan kepada muridnya, ketemu patung, hancurkan. Ada tanah kuburan yang ditinggikan, ratakan. Karena ini berkaitan dengan apa? Kesyirikan. Termasuk saddu dzara'i, mencegah jangan sampai terjadinya pengagungan kuburan, maka kuburan dilarang untuk dikasih kapur atau disemen, ya, disemen, dilarang untuk disemen. Ya. Juga tidak dikasih tulisan-tulisan. Ya, juga ada larangan tidak boleh salat menghadap ke arah kuburan. Ya, juga ada larangan memasang lampu di kuburan. Ini semuanya adalah menutup pintu kesyirikan, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Yahudi terjatuh dalam kesyirikan karena gulu terhadap Uzair. Nasrani jatuh dalam kesyirikan karena gulu terhadap Nabi Isa. Lata, Uzza juga adalah merupakan orang saleh. Dahulunya mereka dikenal sebagai orang saleh. Lata dan Uzza juga orang saleh. Kemudian diagungkan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat seperti Buddha, bagaimana? Juga dahulunya dianggap sebagai orang yang saleh. Konghucu demikian juga. Dan yang lainnya, coba perhatikan. Itu adalah merupakan orang-orang yang dianggap sebagai orang saleh. Nah, ini ghulu terhadap orang-orang saleh, ghulu terhadap tokoh-tokoh mereka, ya. Nah, dalil yang keberapa? Sekarang dalil yang keberapa? Tadi dalil yang kedua sudah, dalil yang ketiga. Apa dalil yang ketiga? Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'Abdullahi wa rasuluh." Akhrajahu. Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. La tatruni, ya ini al-mubalaghah fi sana', berlebih-lebihan dalam memuji. Ya ini artinya janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pertama seorang hamba, kedua sebagai seorang rasul. Hamba dan rasul. Pertama sebagai seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Karena begitu hebatnya beliau, ya, luar biasanya ibadah Rasulullah SAW, sampai dikatakan, sampai diriwayatkan hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kaki Rasulullah SAW bengkak karena lamanya berdiri salat malam. Bengkaknya, ya, sampai bengkak kaki Rasulullah SAW karena lamanya berdiri. Ya. Hamba ini merupakan gelar yang tinggi sebenarnya, ya. Karena dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada Allah, hamba Allah.
Abdun, ya, hamba Allah. Dan di antara pujian terhadap Rasulullah SAW sebagai seorang hamba seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang pertama apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hambanya, hamba, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa, iya atau tidak? Tetapi Allah sebut hamba yang telah memperjalankan hambanya, tidak menyebut yang telah memperjalankan Rasulnya. Allah menyebut apa? Yang telah memperjalankan hambanya. Padahal kejadian Isra Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa. Namun Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW dengan hamba yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Nah, ini pujian terhadap Rasulullah SAW sebagai seorang hamba. Dan banyak ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran juga memuji Rasulullah SAW dengan hamba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Surat apa ini? Ini yang hafal Quran kemana ini? Surat apa ini? Hah? Surat Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Lama sekali jawabnya. Surat Al-Baqarah ayat, apalagi ayat Al-Baqarah ayat 23. Coba lihat kalau tidak salah. Jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah yang semisal dengan yang semisalnya, hamba kami. Jika kalian ragu dengan Al-Quran, nah, datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Hamba ala abdina, ya. Kemudian di dalam surat Jin, apa bunyi ayatnya? Abdullah, ada kata Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ya. Abdullah, ya. Kata Abdullah sebagai hamba Allah. 6. Nabi kita Muhammad SAW sebagai abdun, hamba, berarti bukan sebagai Tuhan. Kan begitu ya? Ketika dikatakan sebagai abdun, berarti bukan sebagai Tuhan. Nah, kan begitu pemahamannya. Maka kita tidak boleh mengangkat derajat Rasulullah SAW dari hamba menjadi Tuhan. Itu ghulu. Ya. Karena beliau adalah manusia. Manusia yang ada rasa laparnya, ya, juga tidurnya, merasakan sakit, mengalami luka, ya, punya istri, punya anak, terkadang juga lupa, ya tidak? Makanya ada sujud, nah, ya tidak, ada sujud sahwi. Ya. Nabi kita Muhammad SAW juga meninggal. Ya. Nabi juga tidak mengetahui perkara yang gaib kalau tidak Allah kabarkan. Ini bukti bahwa beliau adalah sebagai seorang hamba. Jadi beliau adalah seorang manusia, ya, tidak ingin diangkat derajatnya sebagai Tuhan, dan beliau juga mengingatkan umatnya tidak bersikap gulu terhadap dirinya. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan jangan umatnya bersikap gulu terhadap Rasulullah SAW. Maka beliau katakan, la tatruni, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. 6. Dan banyak sekali kalau kita lihat syair-syair, ya, syair-syair di dalam acara-acara tertentu dibacakan syair-syair, ada bait-bait syair. Namun kalau diteliti ternyata bait-bait tersebut, ya, kasidah-kasidah tersebut ternyata bait-baitnya mengandung lafaz-lafaz kesirikan.
Ya. Di antaranya ada syair yang berbunyi wa min ulumika ilmal lauh wal qalam, dan di antara ilmu adalah engkau mengetahui tentang apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz yang telah ditulis dengan pena. Engkau mengetahui apa yang ada pada Lauhil Mahfuz yang telah ditulis dengan qalam, dengan pena. Apa ada yang mengetahui Lauhil Mahfuz? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Berarti ini termasuk apa? Mengangkat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada derajat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib, tidak mengetahui perkara gaib. Kemudian yang kedua, sebagai rasul. Sebagai rasul. Rasul yang diutus untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Sekalipun beliau adalah seorang abdun, tidak boleh diremehkan. Tidak boleh diremehkan. Tidak boleh direndahkan kedudukannya. Ya. Karena ada hak beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, ya, ayat 110, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah, aku ini hanyalah manusia yang sama seperti kalian. Hanya saja yuha ilayya, ya, aku diberikan wahyu. Ya. Aku adalah manusia sama seperti kalian, namun aku diberikan apa? Diberikan wahyu. Wahyu tersebut adalah apa? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Ini sebagai Rasul. Nah, karena Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Rasul, maka kelazimannya, konsekuensi kita meyakini beliau adalah sebagai seorang Rasul, maka ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Meyakini beliau adalah sebagai seorang Rasul, yang pertama adalah membenarkan perkataannya. Membenarkan perkataannya. Yang kedua, menjalankan perintahnya. Yang ketiga, meninggalkan larangannya. Yang keempat, tidak beribadah kecuali dengan syariat yang telah disampaikannya. Yang pertama apa? Membenarkan perkataannya, ya, termasuk membenarkan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan tidak beribadah melainkan dengan syariat yang telah disampaikannya. Dalil yang keempat, apa dalil yang keempat? Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah kalian sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan dalil yang kelima, Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, halaka al-mutanatti'un. Qalaha salasan. Binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Rasulullah SAW mengucapkan ini berapa kali? 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Apa artinya? Binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Terkait dengan hadis yang sebelumnya tadi, iyyakum wal ghulu, ini ada apa namanya? Kalau dalam Al-Quran disebut dengan sababun nuzul, kalau hadis disebut dengan sababul wurud. Sababul wurud, sebab datangnya hadis. Ya. Kisah tentang sabda Rasulullah SAW ini tadi, iyyakum wal ghulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada siang hari ketika Rasulullah SAW melempar jumrah Aqabah di atas unta, Rasulullah SAW ketika melempar jumrah Aqabah di atas unta, beliau berkata, ilqit li hasa, ambilkan untukku al-hasa. Apa itu al-hasa?
kerikil kecil. Ya, berapa buah? 7 buah kerikil kecil. Ya. Kemudian Rasulullah meletakkan pada telapak tangannya, kemudian beliau bersabda, amsaluha ulai farmu. Kerikil seperti inilah hendaklah kalian gunakan untuk melempar jumroh. Kerikil-kerikil kecil. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia. Nah, kelanjutannya adalah ini tadi, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Wahai manusia, janganlah kalian bersikap ghulu, melampaui batas dalam agama ini. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apa? Sikap ghulu dalam beragama. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan agar tidak melempar jumroh dengan batu-batu besar. Ya. Tidak melempar jumroh dengan batu-batu yang besar. Cukup dengan kerikil-kerikil saja, ya, kerikil-kerikil kecil saja. Namun ada orang yang ghulu dalam melempar jumroh, ada yang ghulu dalam melempar jumroh. Ya, karena mereka meyakini ketika melempar jumroh itu sama dengan melempar syaitan. Seakan-akan syaitan itu sedang terikat di tugu jumroh. Seakan-akan ketika mereka sedang melempar apa? Melempar jamarat tadi, seakan-akan setan itu sedang diikat di tugu tersebut. Ya. Memang asal muasalnya memang ini kejadiannya memang terkait dengan Nabi Ibrahim yang melempar syaitan, ya. Ya, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rafa'ahu ila Nabi, ya, kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini beliau nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Ibrahim, ya, kekasih Allah, melakukan ibadah haji, tiba-tiba iblis menampakkan diri di hadapan Nabi Ibrahim, ya, di Jumrah Aqabah. Kemudian Nabi Ibrahim melempar setan dengan 7 kerikil sampai iblis itu pun masuk ke dalam tanah. Kemudian menampakkan kembali dirinya di Jumrah yang kedua. Lagi dilempar oleh Nabi Ibrahim dengan kerikil tersebut. Lalu iblis kemudian masuk ke dalam tanah. Lalu kemudian iblis kembali menampakkan dirinya kembali di Jumrah yang ketiga. Lalu Nabi Ibrahim melempari setan itu dengan 7 kerikil. Hingga kemudian iblis itu masuk ke dalam tanah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas, asy-syaitanu tarjumun wa millatu abikum Ibrahim tattabi'un. Kalian merajam setan, bersamaan dengan itu, yakni melempar jumroh, kalian mengikuti agama ayah kalian Ibrahim. Ya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini asar ini sahih, ya, sahih. Hanya saja kaum muslimin banyak yang keliru dalam pemahaman. Mereka menyangka bahwa ketika melempar jumroh itu dengan meyakini sedang melempar apa? Setan. Sehingga akhirnya ada juga bukan kerikil-kerikil kecil yang diambil, ya, biar kapok mungkin setannya, dicari batu yang besar. Batu-batu besar sekalian lah. Sekalian mau melempar setan nih, batu yang besar. Ada yang ustadz yang menceritakan bahkan sandal pun dijadikan alat untuk melempar apa namanya itu? Ya, tugu jumroh itu. Ya. Karena meyakini apa? Mereka sedang melempar. Jadi tugu jumroh itu hanya simbol, ya, hanya simbol. Dan melempar jumroh itu bentuk ketaatan terhadap perintah, Allah. Ya. Dan ini bisa membuat syaitan apa? Bisa membuat syaitan terhina. Karena orang yang melempar jumroh itu taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata melempar jumroh juga ada gulunya juga, ya. Ya, dalam ibadah juga ada gulunya juga. Nah, ya, ini Rasulullah SAW mengingatkan, iyyakumul ghulu, jangan berlebih-lebihan, ya. Jangan melampaui batas. Di sini terkait dengan apa tadi?
Ya, kisahnya tadi Rasulullah mengambil apa? Kerikil kecil tadi. Terkait dengan kerikil kecil. Jadi terkait dengan ghulu ini dalam segala hal. Ya, dalam urusan agama ya, tidak boleh kita lebih-lebihan ya. Ghulu bisa terjadi di dalam berbagai sendi-sendi kehidupan ya, dalam ibadah, muamalah, adat, tradisi ya. Termasuk yang sering kita bahas terkait dengan akidah. Semuanya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicela. Terakhir kita akan membacakan kandungan bab ini. Saya akan lihat kandungan bab yang pertama, bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya. Berarti bab berapa itu? Bab 20 dan bab 21. Bab 20 pembahasannya tentang apa? Pembahasannya tentang apa? Orang yang beribadah di sisi kuburan orang saleh. Bab 21 pembahasannya tentang apa? Menjadikan kuburan orang saleh sebagai apa? Berhala. Nah, pembahasan sekarang ghulu. Berlebih-lebihan. Di antara bentuk ghulu terhadap orang soleh, di bab berikutnya, bab 20 apa? Mulai masuk pada tahapan berikutnya, itu berdoa di sisi kuburan orang soleh. Di tahapan berikutnya lebih parah lagi apa? Menjadikan kuburan sebagai berhala. Maka setiap bab ini ada keterkaitannya. Keterkaitannya. Intinya adalah permasalahan utamanya apa? Ghulu. Akan jelas baginya keterasingan Islam. Yang mempelajari bab ini dan bab 2 bab berikutnya akan jelas baginya keterasingan Islam, dan akan melihat betapa kuasa Allah itu untuk mengubah hati manusia. Yang kedua, mengetahui bahwa mula pertama syirik yang terjadi di muka bumi adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang saleh. Yang ketiga, mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah. Apa yang pertama kali diperbuat sehingga ajaran nabi berubah? Apa? Jawabannya apa? Syirik. Syirik inilah yang menyebabkan ajaran nabi berubah. Dan apa faktor penyebabnya? Ghulu. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. 4, diterimanya hal-hal bid'ah. Padahal syariat ilahi dan fitrah murni manusia menolaknya. 5, faktor yang menyebabkan itu semua adalah pencampur adukan antara al-haq dengan al-batil. Adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang soleh. Ini hak. Cinta kepada orang soleh adalah hak. Sedang yang kedua, tindakan yang dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk kebaikan. Tetapi orang-orang yang datang sesudah mereka menduga bahwa apa yang mereka maksudkan bukanlah hal itu. Berarti ini batil. Maka pelajaran yang pada kandungan bab yang kelima ini, niat baik saja tidak cukup. Niat baik belum tentu baik. Harus sesuai dengan syariat. Yang keenam, tafsiran ayat dalam surat Nuh. Bisa dilihat catatan kaki, apa catatan kakinya? Sikap yang berlebihan dan melampaui batas terhadap orang-orang saleh adalah penyebab terjadinya syirik dan ditinggalkannya tuntunan agama para nabi. Anda tambahkan, ya, tafsiran ayat dalam surat Nuh ini adalah bahwasanya mereka saling berwasiat dalam kebatilan. Ya atau tidak? Apa wasiat mereka? Agar tidak meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka tersebut. Tapi yang ketujuh, watak manusia bahwa al-haq yang ada dalam dirinya bisa berkurang, sedangkan al-batil malah bisa bertambah. Al-haq yang ada dalam dirinya bisa berkurang, sedangkan al-batil malah bisa bertambah.
kecuali orang-orang yang diberikan taufik, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga al-haq yang ada dalam dirinya bisa tetap terus ada, ya, tidak berkurang bahkan bertambah. Yang kedelapan, bab ini mengandung suatu bukti lagi bagi kebenaran pernyataan kaum salaf bahwa bid'ah adalah penyebab kekafiran. Salat di kuburan disyariatkan atau tidak? Tidak. Berarti itu adalah bid'ah. Ini bisa menjerumuskan seseorang pada kesyirikan, dan kesyirikan itu adalah kekufuran. Kesyirikan itu adalah kekufuran. Dan lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat, karena maksiat masih bisa diampuni, sedangkan bid'ah tidak. Kenapa? Karena orang berbuat maksiat, dia tahu itu adalah maksiat dan bisa jadi dia akan bertobat. Adapun bid'ah, dia tidak menyadari bahwa itu adalah pelanggaran syariat, artinya tidak disyariatkan, dan dia merasa bahwa itu adalah ibadah. Karena dia meyakini ibadah, dia akan tetap melakukan hal tersebut, sehingga kemungkinan besar dia untuk bertobat kecil. Sedangkan orang maksiat, dia sadar, dia tahu itu adalah maksiat, maka ada kemungkinan dia untuk bertobat. Yang kesembilan, setan mengetahui tentang dampak yang diakibatkan oleh bid'ah, sekalipun maksud pelakunya adalah baik. 10, mengetahui kaidah umum, yaitu bahwa sikap yang berlebihan dalam agama dilarang, dan mengetahui pula apa dampak yang diakibatkannya. 11, bahaya dari perbuatan sering berdiam diri di kuburan dengan niat untuk suatu amal soleh. Sering berdiam diri di kuburan, bahaya. 12, larangan adanya patung-patung dan hikmah dalam pemusnahannya. Apa itu? Untuk menjaga kemurnian tauhid dan mengikis kemusyrikan. Sebagaimana tadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah SAW untuk apa? Ya, menghancurkan patung-patung dan meratakan tanah kuburan yang ditinggikan. Ya, untuk menjaga kemurnian tauhid dan untuk mengikis kesyirikan. 13, tentang kisah Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, ya, mengandung makna besar dan diperlukan sekali meskipun sudah dilakukan. 14, hal yang paling mengherankan bahwa mereka, yakni ahli bid'ah, telah membaca kisah ini. Kisah siapa? Kisah kaum Nabi Nuh dalam kitab-kitab tafsir dan hadis, dan mengerti arti kalimatnya, tetapi Allah menutup hati mereka sehingga mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh adalah amal ibadah yang terbaik. Kesyirikan mereka katakan sebagai amal ibadah yang terbaik. Maka mereka pun berkeyakinan bahwa apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, yakni tauhid, adalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Maka kita akan mendapati ada orang-orang yang memerangi orang-orang yang mendakwahi tauhid, ya, menghalalkan darah dan harta mereka. Disebabkan karena apa? Karena mereka berdakwah. Yang mereka dakwahkan adalah kalimat tauhid. Maka perkaranya terbalik, ya. 15, dinyatakan bahwa sikap kaum Nabi Nuh yang berlebihan terhadap orang-orang soleh tiada lain karena mengharapkan syafaat mereka. Ini sudah kita bahas pada bab syafaat. 16, mereka menduga bahwa inilah maksud orang-orang berilmu yang mendirikan patung-patung itu. 17, pernyataan penting yang termuat dalam sabda Rasulullah SAW. Apa itu? Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Ini betul-betul kita harus mengingat-ingat pesan Nabi SAW ini. Semoga salawat dan salam senantiasa dilampahkan Allah kepada beliau yang telah menyampaikan risalah dengan sebenar-benarnya, yakni risalah tauhid. 18, ketulusan hati Rasulullah SAW kepada kita dengan memperingatkan bahwa akan binasa orang-orang yang berlebihan tindakannya. 19, dinyatakan dalam kisah bahwa patung-patung itu baru disembah setelah ilmu agama dilupakan. Dengan demikian dapat diketahui nilai keberadaan ilmu ini dan bahayanya apabila hilang. Ini terkait dengan apa? Keutamaan ilmu tauhid. Yang terakhir, bahwa sebab hilangnya ilmu adalah matinya para ulama.
Ini sebab terbesar matinya para ulama. Dan diantara sebab hilangnya ilmu apa yang lain? Karena lalai dan berpaling dari ilmu. Ya, lalai dan berpaling dari ilmu. Tidak mau belajar, tidak mau menghadiri majelis taklim, sehingga hilang ilmunya atau bahkan tidak mendapatkan ilmu. Kemudian yang lain apa? Sibuk dengan urusan dunia, namun tidak peduli dengan ilmu. Ini menyebabkan apa? Seseorang tidak mendapatkan ilmu. Bahkan bisa jadi sebelumnya dia berilmu, namun karena tadi ya sibuk dengan urusan dunia, tidak lagi peduli dengan ilmu, maka ilmu yang ada padanya pun hilang. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang diberikan kita keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu, ya dimudahkan kita dalam mempelajari syariat Islam ini, ya dimudahkan kita dalam mempelajari tauhid ini, dan semoga diri kita dan keluarga kita, anak keturunan kita dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Allahumma amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.